Yang terakhir ini soal aku dilecehin. Sebenarnya berita itu tuh nggak ada dan nggak pernah terjadi. Aku nggak pernah dilecehin sama siapapun itu. Papa marah besar. Akhirnya papa ngusir aku dari rumah kan. Terus papa tuh sampai ngancam mau ngebunuh aku. Padahal papa lagi sakit tapi papa ngomong kayak gitu kan. Bayangin orang tua ngomong kayak, oh papa tuh lagi sambil duduk. Dia sambil nunjuk aku, sini kamu tak bunuh. Ya gimana, anak tuh sakit hati nggak takut dong. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua curhatan dari anak almarhum Agustan ya, di mana ada suatu kengerian di balik layar YouTube-nya Ustadz Agustan. Ternyata, teman-teman, ada ancaman oleh Agustan terhadap anaknya sendiri. Pernah diancam akan dibunuh dan kemudian ada juga satu fitnahan terhadap anaknya dan juga terhadap pendeta yang dimana mereka sempat membuat laporan kepada pihak penegak hukum bahwa anak Ustadz Agustan ini yang bernama Zilda itu pernah dilecehkan oleh seorang pendeta. Nah, itulah cara mereka untuk menjatuhkan kekristenan. Ternyata ketika Zilda mengklarifikasinya bahwa cerita itu atau kejadian itu, masalah pelecehan itu tidak pernah terjadi di dalam hidupnya. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Yang terakhir ini soal aku dilecehin. Sebenarnya berita itu tuh nggak ada dan nggak pernah terjadi. Aku nggak pernah dilecehin sama siapapun itu. Dan buat kalian yang nyebarin video-video itu tuh jujur sangat mengganggu aku karena aku udah pindah sekolah. Tapi ada beberapa teman-teman aku yang tahu tentang videonya dan itu sebenarnya mengganggu aku banget, sangat mengganggu. Dan aku jadi ngerasa tertekan ya karena kayak malu karena orang-orang tuh taunya tuh aku tuh tentang hal yang kayak aku tuh udah gak suci lagi karena dilecehin apa segala macam. Aku malu dan apa ya, dan aku ngelakuin hal itu karena aku tuh di rumah tuh dapet tekanan. Jadi sebelum itu kejadian, sebelum hal yang tentang pelecehan itu kecerita sama aku, nah aku tuh dapet tekanan dari papa, dimana aku tuh ya seperti yang tadi aku bilang, aku tuh ngurusin papa, ngurusin juga jualan, dan aku juga harus sekolah. Nah papa tuh sering banget marahin aku akhir-akhir itu kan, dan papa ngusir aku. Sebelum aku pergi dari rumah itu tuh aku udah diusir juga kan, aku udah bilang kalau aku tuh udah pernah diusir. Nah aku tuh diusir, disuruh pindah ke Sukabumi atau ikut ke mami papi. Nah aku tuh ini kan kayak kalau di mami papi aku mikir sekolah aku tuh kejauhan, karena kalau dari mami papi ke sekolah aku yang di sana itu tuh jauh, sekitar sejam lah. Itu tuh kalau macet, kalau nggak macet ya 40 menitan, cuman tetap aja jauh kan, jauh. Terus kayak, dan di mami papinya juga emang penuh orang ya, aku orangnya tuh nggak enakan. Sebenarnya mami papi mah terima-terima aja, cuman aku tuh tipe yang nggak enakan dan aku tuh lebih milih aku tuh pengennya tuh ngekos, aku tuh pengennya tuh tinggal sendiri biar akunya juga bisa, istilahnya tuh bisa lebih istirahat, lebih leluasa lah. Karena kan kalau misalnya aku di papa kan ya papa minta jagain apa segala macam. Sebenarnya aku nggak pernah mempermasalahin aku ngejagain papa, cuman aku tuh minta pengertian papa karena aku tuh capek. Dan papa tuh ngomongnya tuh kayak, ah kamu mah capek terus dia tuh ngomong kayak, terus bedanya kamu sama adik kamu apa, kan adik kamu kan nggak bisa. Jadi adik aku tuh kemarin-kemarin tuh kayak tiap di video call tuh nggak pernah diangkat kan. Terus kayak dia ngomongnya capek sekolah. Nah terus aku tuh dibanding-bandingin sama dia kayak, terus bedanya kamu sama adikmu tuh apa, kamu juga alasannya capek ya. Tapi emang kenyataannya memang aku tuh capek karena ya bayangin aja dong, aku harus ngurusin semua itu sekaligus dalam satu hari gitu. Nah disitu akhirnya
aku tuh minta buat aku ngekos aja, cuman papa nggak ngasih. Akhirnya aku ngomong kayak gitu, dan ternyata setelah aku ngomong kayak gitu tuh aku tuh nggak tahu bakalan jadi kepanjangan kayak gini ya, sampai dilaporin ke polisi. Dan dilaporin ke polisi itu tanpa persetujuan aku. Jadi itu tuh nggak ada nanya kayak ini setuju dilaporin atau enggak. Jadi aku tiba-tiba tahu kalau itu udah dilapor tuh pas aku mau divisum. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku nggak tahu bakalan dilaporin. Soalnya waktu itu cuma diomongin doang, tapi kayak belum minta persetujuan aku. Dan waktu aku tahu juga aku kaget di situ. Aku bilang ke mbak polisinya, ke ibu polisinya kayak, Bu, ini nggak bisa dicabut aja soal ini, aku bilang gitu kan. Terus ya ibunya bilang nggak bisa karena sudah berproses kan, dan mau nggak mau aku harus ngikutin visum itu. Tapi pada hari itu aku kabur dari visumnya, karena aku berpikir kalau misalnya visumnya nggak aku lanjutin kan pasti kasusnya tuh nyangkut lah istilahnya, nggak berjalan gitu. Nah nanti kasusnya tuh bisa hilang karena akunya nggak mau divisum. Aku berpikir kayak gitu, aku kabur. Dan pas aku kabur aku tangkap sama temennya si ibu polisi ini. Dan setelah aku ketangkap, akhirnya aku nggak mau di ini. Dan aku debat lah sama papa. Aku debat sama papa kayak, papa ngomongnya kamu itu kalau kalau nggak mau di kayak gini bisa apa yang masuk penjara, kata papa gitu. Terus ya aku bilang, tapi kan papa ngelaporin tanpa persetujuan aku, papa belum nanya aku emang mau dilaporin atau enggak. Ya terus kayak akunya juga nanya ke papa polisinya kayak, Pak, kalau misalnya aku nggak ngelakuin ini papa bisa masuk penjara. Terus kayak si papa polisinya bilang bisa, tapi kalau misalnya si pihak dari yang sananya ngelaporin balik. Dan mami papi itu nggak pernah mau ngelaporin papa balik karena ya emang papi mah nggak mau. Dan aku juga udah yakin. Terus aku bilang ya mami papi mah nggak akan mau ngelaporin papa balik karena mami papi mah ya aku tahu mereka baik kok, kata aku gitu kan. Terus akhirnya papa di situ emang udah pasrah juga kan. Terus ya akhirnya dia kesel sama aku. Dan itu pulanglah kita udah pulang. Nggak pulang dulu, kita ke psikolog dulu. Kita ke psikolog cari jalur tengahnya, dan akhirnya aku divisum ulang kan, tapi nggak pada hari itu, setelah hari-hari selanjutnya. Nah pada hari itu aku pulang ke rumah, terus aku lagi capek, aku pulang, tiba-tiba papa nelpon. Jadi waktu itu papa sempat nitipin uang aku sekitar 2 juta berapa ratus gitu, pokoknya nggak, sekitar 2.300.000 atau 2 juta 200 gitu. Itu tuh hasil dari gajinya papa. Papa ngomong ke aku tuh dia nitipin uangnya tuh 3 juta. Dan sedangkan uang itu aku inget banget uangnya tuh nggak ada 3 juta, uangnya tuh cuma sekitar 2 juta lebih. Dan uangnya juga udah kepake buat ngebayar yang kerja di papa, yang ngebantuin kerja di papa. Itu tuh kan kadang papa suka minta tolong tukerin uang, aku ambil uang dari situ. Dan belum lagi papa suka minta tolong beli ini itu, beli makanan, beli apa segala macam. Nah jadi aku beliin, dan uangnya tuh emang udah tinggal dikit banget. Terus akhirnya di situ tuh papa marah-marah ke aku karena kayak ngomongnya aku tuh boros, aku tuh pembohong lah apa segala macam. Ya anak mana sih yang gak sakit hati kayak dituduh-tuduh kayak gitu. Sedangkan kayak posisi lagi capek-capeknya juga ya, karena habis hari di visum itu belum lagi berantem sama papa juga pas siangnya karena tentang visum itu kan. Habis itu papa di situ marah-marahin aku, bentak-bentak aku. Dan aku tuh dari kemarin-kemarin tuh udah nahan sakit hati ya sama papa sebenarnya, karena aku tuh udah sering banget dimaki-maki sama papa, dikata-katain sama papa. Jadi aku juga sebenarnya sakit hati karena kayak ya sakit hati aja. Anak mana sih yang gak sakit hati kalau misalnya digituin sama orang tuanya kan. Tapi tiap aku digituin tuh aku tuh selalu diam, aku ngalah, terus aku minta maaf. Udah aku minta maaf, ya akhirnya baikan. Tapi ya ujung-ujungnya pasti bakal berantem lagi karena tahu sendiri lah, emang gak nyambung gitu. Terus itu apa namanya, akhirnya di situ papa maki-maki aku, bilang aku anak gak berguna lah, aku gak
aku dibilang anak setan, aku dibilang, pokoknya aku dimaki-maki semua kebun binatang keluar, dan aku sakit hati. Dan di situ juga karena mungkin udah terlalu sakit hati kali ya, akhirnya aku ngomong kayak, ya papa kalau mau di ngertiin ya ngertiin orang lain juga dong, papa jangan kayak gitu, aku bilang gitu. Cuman aku pakai nada tinggi ya, emang di situ aku pakai nada tinggi karena papa aku duluan yang nada tinggi, dan akunya juga kayak udah muak banget aku digituin, akunya juga makin sakit hati gitu kan. Terus akhirnya aku bilang kayak, ya papa lihat dong diri papa kayak gimana, anaknya juga kayak gimana, ya papa lihat gimana cara papa ke akunya, papa lihat, kata-kata gitu kan. Terus akhirnya di situ tuh papa ngomong aku anak anjing, terus papa marah besar. Akhirnya papa ngusir aku dari rumah kan. Terus papa tuh sampai ngancam mau ngebunuh aku, padahal papa lagi sakit, tapi papa ngomong kayak gitu kan. Bayangin orang tua ngomong kayak, oh, papa tuh lagi sambil duduk, dia sambil nunjuk aku, sini kamu tak bunuh ya, gimana anak gak sakit hati, nggak takut dong. Akhirnya aku bilang oke, aku keluar dari rumah ini. Keluar aku malam itu juga, aku packing barang, aku langsung keluar malam itu juga. Aku keluar dan aku pergi ke rumah mami papi, dan aku nginep di sana. Logikanya kalau misalnya aku dilecehin sama aku nggak akan mau ke rumah mami papi lagi. Kayak takut gak sih, takut diapa-apain lagi gak sih. Dan ini justru aku karena lagi ada masalah, aku larinya ke sana, logikanya gitu ya. Aku lari ke sana, aku diam di sana, aku nggak ngabarin papa aku lagi ada di mana. Aku cuma bilang pokoknya Zelda aman, Zelda gak kenapa-kenapa, aku bilang gitu kan. Akhirnya divisum, dan kayaknya visumnya juga tidak membuktikan apa-apa, soalnya kayak ibunya juga gak memberikan tanda-tanda sesuatu yang salah gitu juga enggak. Jadi kayak mau divisum apa, gak ada yang terjadi, jadi kayak gak ada gunanya sebenarnya. Makanya kira aku kabur dari rumah, udah keluar dari rumah. Terus ya papa nyariin aku, papa minta maaf, aku juga minta maaf kok. Papa minta maaf, aku juga minta maaf, cuman aku bilang kalau misalnya buat balik lagi ke rumah aku nggak bisa karena aku udah capek. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu arahnya bahwa memang mereka membuat konten-konten itu kemarin di channel Ayah Sofia maupun di channel Ustadz Agustan, itu mereka tujuannya untuk menjatuhkan nama kekristenan. Seolah-olah Kristen itu jelek, Kristen itu tidak baik, Kristen itu jahat, dan itulah tujuan mereka. Karena memang mereka kalau secara argumen udah tidak bisa lagi membantah tentang ajaran Kristen, maka mereka punya cara sendiri. Dan tentu saja si Agustan ini, almarhum ini, punya sentimen terhadap anaknya, apalagi anaknya ketika diajak pindah agama oleh ayahnya, anaknya tidak mau. Bahkan anaknya menyatakan di hadapan Ustadz Agustan bahwa Yesus itu menurut dia adalah Tuhan. Ketika dia mati, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa dia hidup selama-lamanya. Itu saja yang mau saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.